Bapak Ibu semuanya, yang namanya Fufu Fafa itu ya memang si dia ya. 99,9% yakin. Dan apa? Dia itu barusan juga follow akun judi online. Sudah jadi wapres. Sudah jadi wapres, follow akun judi online. Ada 3 lagi akun yang di follow. Dan kemudian dengan enaknya sekretariat wapres itu cuma bilang sudah kita unfollow kok gitu. Kok enak banget sudah di unfollow tuh ibaratnya pencuri itu udah. Kita harapkan juga adalah dengan pemberian amnesti ini ada sebuah jaminan tidak akan ada lagi upaya kriminalisasi oleh pemerintah atau penguasa terhadap suara-suara para aktivis. Tidak ada pemungkaman lagi gitu kan. Karena istilahnya gini, ketika sebuah kebenaran itu dibungkam, berarti ada kejahatan dan kebusukan sedang disebutkan. Betul tidak? Nah, fakta yang bisa kita harapkan itu adalah tidak ada lagi upaya kriminalisasi terhadap Rosuryo, Risman Syarifar, Dr. Tifa, Abraham Samad, dan teman-teman lainnya. Setuju? Setuju! Jadi terima kasih atas inisiasinya ya Pak Syahganda, kemudian Pak Judi yang tadi sudah menyampaikan poin-poinnya. Mungkin kategorinya tambah satu lagi untuk apa? Bukan hanya tapol, napol, tapi catapol lagi. Calon lagi kita itu. Betul, karena minggu depan sudah dipanggil lagi. Jadi kemungkinan masuk lagi, ya kan gitu. Jangan, kan udah ada jaki sekarang. Amin, ya. Tapi kita sepakat bahwa tadi saya setuju, Pak Syahganda, kita fokus dulu pada apa yang mau kita perjuangkan. Karena memang boleh saja presiden itu sendiri, nggak usah sama wapresnya. Karena kalau itu saya jamin, Bapak Ibu semuanya, yang namanya Fufu Fafa itu ya memang si dia ya. 99,9% yakin. Dan apa? Dia itu barusan juga follow akun judi online. Sudah jadi wapres. Sudah jadi wapres, follow akun judi online. Ada 3 lagi akun yang di follow. Dan kemudian dengan enaknya sekretariat wapres itu cuma bilang sudah kita unfollow kok gitu. Kok enak banget sudah di unfollow tuh ibaratnya pencuri itu udah nyuri, udah kita kembalikan ya. Tapi pesan barusan juga yang tadi saya terima ya dari Pak Anton, maju terus, siap, kita tetap maju terus ya. Bahkan kami insya Allah beberapa hari lagi dalam kado 80 tahun kemerdekaan, kami akan menerbitkan buku. Di kami itu 3 orang, RRT, Roy, Risman, Tifa, itu akan menerbitkan buku namanya Jokowi's White Paper, 580 halaman, isinya penelitian yang kami lakukan, detail banget. Jadi dan itu bisa dibaca dengan enak, dan itu nanti akan kita akan kita launching, grand launchingnya sekitar tanggal 27 Agustus. Maunya 17 Agustus, tapi karena terlalu dekat dan nanti ketutup acara 17-an, 18 kita ke Jogja. Jadi daripada nanti kemapet 27. Buku itu akan berisi segala kebohongan, segala kepalsuan soal mulai dari skripsi, KKN sampai dengan ijazah Jokowi. Ya, clear banget itu. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kita semua sepakat di sini, Pak Ganda, kita semua adalah kurbannya Mulyono nih. Nah, ini kurban. Nah, jadi makanya tadi saya belum pakai kaos putih dulu, nanti ketutupan ya. Jadi ini bukan kurbannya Profesor Mulyono, bukan ya gitu. Ini Mulyono yang wajahnya sebelah. Ya, di sebelah. Jadi itu saja Bapak dan Ibu, saya sangat support ya, dan mohon izin saya nanti ke belakang sebentar, mau zoom sebentar ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nggak bawa wayang ya Mas ya? Terima kasih Mas Roy Suryo. Mungkin sebagai ini Bang ya, ini masih ada kursi yang kosong. Bang Habil. Bang Buniani banyak cerita nih pasti. Bang Buniani kami. Ayo Bang, bagi ini Bang. Untuk share ini di sini. Ayo dipersilakan, Bang. Kalau nggak pakai di Mulyadi jauh-jauh. Oh, perempuan.
Ibu Asma Dewi. Untuk bagi-bagi Bu, ayo. Yuk, Mas Dewi. Tepuk tangan Tepuk untuk tangannya Ibu mana nih? Asma Dewi. Jadi ini untuk info saja bahwa kasus yang dijelaskan oleh Mas Roy Suryo ini memang masih berlanjut Bang. Termasuk saya besok hari Selasa Dan dipanggil. salah satunya Bang. Dipanggil sebagai saksi 1 besok hari Selasa. Tanggal 19 di Polda Metro Jaya. Doain. Yang penting kita terus berbicara, bersuara kebenaran untuk Indonesia. Silakan dilanjutkan. Monggo siapa yang belum? Bang Anton Permana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat semuanya ya. Saya nggak banyak-banyak Bang, izin hanya 2 hal saja saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, apapun itu kita tentu tetap mengapresiasi ya. Insya Allah sebentar semua para tapol dan napol ini akan mendapatkan amnesti, walaupun dalam tanda petik secara moral, material ya kita sudah mengalami ya. Kita sudah dipenjara, kita sudah dihinakan, kita di berbagai macam dipermalukan dalam ketika rezim itu berkuasa. Tapi saya yakin secara psikologis, secara administratif ini sangat berdampak positif pada kita semua. Contohnya kemarin Bang, izin waktu saya ke Singapura, kita habis itu acara di Batam sama Bang Sanggada, saya masih dicekal tuh Bang yang ketiga kali itu. Masih dicekal, tapi saat itu saya lakukan perlawanan. Ini saya dicekal yang ketiga kali. Saya akan memberikan keterangan apa sih masalahnya sudah. Di Singapura ya, di ICA, Intelligent Imigrasinya gitu. Nah akhirnya pimpinannya dari ICA itu turun, karena yang level bawahnya bisa jawab, ternyata betul, ada notice saya itu sebagai aktivis kami Bang. Aktivis kami yang dipenjarakan dan saya itu di brand seolah orang yang sangat berbahaya. Kurang ajar nggak gitu? Ini kurang ajar nih. Karena apa? Pertama, ya, taruhlah kita berbicara organisasi namanya kami kan. Kami kan tidak pernah menjadi organisasi terlarang. Ternyata artinya di sini adalah telah terjadi ya, penyalahgunaan wewenang oleh aparat-aparat tertentu ya, untuk memframing ya, saya ini seorang penjahat gitu kan. Nah, perdebatan itu sampai 3 jam Bang. Sampai 3 jam kita berdebat sampai jelaskan. Sekarang kita googling sebelah. Itu zamannya Jokowi, sekarang zamannya Prabowo berbeda sebelah. Jokowi itu siapapun yang nggak setuju sebelah. Itu lebih komunis daripada komunis sebelah. Dipenjarakan sebelah. Dikriminalisasi sebelah. Nah, itu era itu sudah selesai sebelah. Sekarang eranya Prabowo. Kenapa saya masih dicekal? Nah, ternyata dalam sistem mereka itu harus aparat terkait lagi mengkonfirmasi kata dia. Nah, oke, berarti saya harus hubungin Jepu atau siapa ini sebelah? Oh enggak, gini aja Pak Cik, kata dia kan, kita diskusi kata dia. Diskusi, permasalahannya apa? Ya saya ceritakan Bang, tentang Undang-Undang Ciptaker, Omnibus Law, dan ini kita mau ada amnesti. Betul kan di googling, kau googling aja tuh ada amnesti. Saya pun nggak tahu jumlahnya, malah dia yang nyebutkan Bang, ada 1178 ya. Iya, yang akan mendapatkan amnesti. Baru mereka, oke, kalau gini kita selesaikan di sini saja kata dia. Ya, politik dalam negeri Indonesia bilang. Ngapain dia bilang kan? Nah, ini contoh dampak secara administratif dan psikologis. Ya, kita sebagai tapol dan napol bagi orang yang nggak paham itu seolah jahat sekali gitu. Jahat sekali. Nah, saya sebagai pebisnis juga Bang itu pengaruh gitu. Ya, kita ketemu. Iya gitu. Nah, oh antum pernah aku rasa ingatnya namanya gitu. Kita ketemu, oh langsung keluar di kubing tuh. Ramai gitu kan gitu. Nah, saya harap dengan amnesti ini saya insya Allah dikabulkan ya. Ini sangat berdampak positif untuk kita semua. Terus yang kedua, saya menindaklanjuti apa yang disampaikan Bang Roy Suryo tadi, betul. Kita harapkan juga adalah dengan pemberian amnesti ini ada sebuah jaminan. Jaminan tidak akan ada lagi upaya kriminalisasi oleh pemerintah atau penguasa terhadap suara-suara para aktivis. Gitu. Tidak ada pembungkaman lagi gitu kan. Karena istilahnya gini, ketika sebuah kebenaran itu dibungkam, berarti ada kejahatan dan kebusukan sedang disembunyikan. Betul tidak? Betul. Nah, fakta empiris yang kita harapkan itu adalah tidak ada lagi upaya kriminalisasi terhadap Roy Suryo, Risman Syarifar, Dr. Tifa, Abraham Samad, dan teman-teman lainnya. Setuju? Setuju. Nah, kita harapkan itu salah satu, ya saya yakin Pak Prabowo itu tetap adalah seorang pemegang kekuasaan tertinggi, ya. Tidak bisa disetir. Makanya semoga podcast kita hari ini dilihat oleh Pak Kapolri ini Bang. Presiden sekarang itu adalah Prabowo, ya.
Ya, seperti Pak Gatot bilang kemarin di IAPAR ya, salah satu statementnya, jangan coba-coba lagi gaya-gaya lama di periode Pak Prabowo ini. Tidak ada lagi pemungkaman-pemungkaman upaya kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Setuju kita semuanya ya? Setuju. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.